Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mari kita bersama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini di dalam keadaan yang sehat pada hari yang berbahagia ini. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah tentang ancaman ideologi Bhinneka Tunggal Ika yang dapat mengganggu integrasi nasional. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya namanya James Aston Harsono. Kali ini saya berterima kasih karena diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan baik ini. Saudara-saudara dan yang sebangsa dan setanah air, Indonesia bisa dianggap sebagai bangsa yang besar dari berbagai aspek, bukan hanya karena memiliki lebih dari 250 penduduk, lebih dari 17.000 pulau, dan sumber daya dalam alam yang berlimpah. Namun, bangsa ini sudah teruji oleh sejarah dan telah membuktikan bahwa Indonesia bisa tetap kokoh bersama 75 tahun hingga saat ini. Sementara beberapa negara lain mengalami beberapa hal yang tidak baik, seperti konflik kekerasan antara suku, perpecahan antara agama, pertikaian antara kelompok, dan kita bersyukur kita tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Bahkan sekarang ini kita menjadi negara rujukan banyak negara dalam hal mengelola kebinekaan dan membangun persatuan. Ini semua berkat dari semboyan nasional kita, Bhinneka Tunggal Ika. Fungsi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia dari segi budaya, agama, adat istiadat, dan tingkah laku untuk menuju ke satu tujuan, yaitu persatuan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan satu sama lain dan lingkungan untuk bertahan hidup terus dan untuk melestarikan eksistensi dunia. Oleh sebab itu, manusia harus menjaga hubungan antara sesama dengan sebaik-baiknya dan harus menjunjung tinggi toleransi satu sama lain. Toleransi beragama berarti kita harus saling menghormati, menghargai, dan bersikap toleran terhadap orang lain dengan semua perbedaan dari diri kita sendiri, dan tentunya menghindari hal-hal yang tidak baik dan bisa berdampak negatif. Jika berbicara tentang perbedaan, tentu erat kaitan dengan ideologi. Ideologi menjadi hal dasar dari sebuah negara. Jika ideologi suatu negara kokoh dan tidak terkontaminasi dengan ideologi lain, tentu keutuhan suatu negara tetap terjaga. Lalu bagaimana jika ideologi lain masuk negara kita? Ancaman yang mungkin kita terima jika berkaitan dengan ancaman ideologi yang kita takutkan bukan ancaman fisik, melainkan ancaman non-fisik. Ancaman ini sangat berbahaya karena serangan ke mindset akan terus mempengaruhi hati dan pikiran rakyat. Dan tujuan untuk serangan mindset akan membelokkan pemahaman terhadap ideologi negara. Ancaman mindset ini bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terus berupaya untuk mempengaruhi dan merusak mindset kita atau pemikiran dan jati diri bangsa Indonesia melalui pengaruh ideologi asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Ancaman terhadap ideologi negara merupakan perang modern atau perang dingin, yaitu suatu metode perang yang relatif murah meriah karena tanpa mengeluarkan satu letusan peluru, pihak musuh sudah dapat menghancurkan pilar dan sendi-sendi dasar kehidupan bangsa dan bernegara. Menurut kebanyakan orang, ancaman pada mindset tidak terlalu bahaya dibandingkan tembakan dan ledakan. Beberapa orang bahkan bisa meremehkan, tetapi bagaimana jika tidak bisa mengantisipasi dan mengatasi? Saya tanya sekali lagi, bagaimana jika kita tidak bisa mengantisipasi dan mengatasi dampak serta akibat dari perang mindset ini? Maka taruhannya sangat besar dan dahsyat
terhadap keberlangsungan eksistensi NKRI ke depan. Tidak hanya negara yang bisa hancur, tetapi jiwa kita pun bisa dirusak dan dihancurkan. Berbagai kejadian di belahan dunia lain seperti Syria, Irak, Afghanistan, dan beberapa negara di Afrika dapat menjadi contoh nyata dari ancaman perang mindset yang pada akhirnya hanya meninggalkan perpecahan dan kehancuran yang seperti tidak ada akhirnya. Bahkan kejadian yang identik pernah terjadi dalam sejarah Indonesia ketika radikal kanan, radikal kiri, dan radikal lainnya melakukan pengkhianatan dan pemberontakan kepada negara dengan mengatasnamakan kebenaran dan ideologinya sendiri. Lalu bagaimana kita sebagai remaja ikut mengambil bagian? Banyak hal yang kita bisa lakukan. Misalnya, menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Tidak mudah dipengaruhi dengan informasi yang diterima dengan cara memfilternya dan lebih bisa menyampaikan pesan baik, lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, dan rajin beribadah sesuai agama masing-masing dan lainnya. Untuk menghadapi ancaman ideologis, kita membutuhkan suatu konsep penanaman wawasan kebangsaan yang kuat dan final kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak mudah dirusak, dirancuni, dan dipengaruhi, diprovokasi dan oleh pemikiran bersifat materialis, jahat, dan buruk yang hendak menghancurkan ideologi dan jiwa bangsa, yaitu Pancasila. Selain itu, kita juga membutuhkan upaya yang konkret dan menyeluruh dari semua pemangku kepentingan dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama bersinergi dan bekerja sama dalam melaksanakan penangkalan dan perlawanan kepada semua bentuk ancaman perang mindset yang sifatnya negatif dan destruktif, terutama yang mengancam ideologi dan jati diri bangsa negara Indonesia ini. Demikian ceramah singkat saya. Harap informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga hari Anda menyenangkan dan tetap aman. Mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan salam.